Rumah tua bekas bangsawan Kertaningrum. Di ujung jalan desa Karangjati, berdiri sebuah rumah tua yang tampak membusuk dimakan waktu. Cat temboknya terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan atapnya nyaris runtuh. Orang-orang menyebutnya rumah Kertaningrum, dinamai dari keluarga terakhir yang pernah menempatinya sebelum hilang tanpa jejak, 30 tahun lalu. Setiap kali senja mulai meneteskan cahaya terakhirnya, rumah itu seolah hidup. Bayang-bayang gelap merayap dari balik dinding dan jendela, menari bersama desir angin yang membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Saat azan maghrib menggema dari masjid tua desa, rumah itu bergeming, seolah menahan napas, menunggu sesuatu atau seseorang. Warga desa tak pernah berani melewati rumah itu setelah matahari tenggelam. Bahkan hewan-hewan pun enggan melintasinya. Konon, setiap yang nekat lewat akan merasakan hawa dingin menusuk tulang, seperti disentuh tangan yang bukan milik manusia. Bulu kuduk berdiri, jantung berdetak lebih cepat, dan langkah kaki menjadi berat, seakan rumah itu mencoba menarik siapapun masuk ke dalam pelukannya yang membusuk. Ada yang pernah melihat siluet perempuan berdiri di jendela lantai 2, mengenakan kebaya lusuh, rambut panjang terurai, menatap kosong ke arah jalan. Ada pula yang mendengar suara gamelan lirih bercampur bisikan doa, menggema dari dalam rumah saat tengah malam, padahal tak ada yang tinggal di sana sejak keluarga Kertaningrum lenyap. Menurut cerita turun-temurun, pada malam Jumat Kliwon, suara tangisan bayi sering terdengar dari dalam rumah itu. Tak ada bayi di desa yang hilang, tapi tangisan itu selalu muncul antara jam 2 hingga 3 pagi, tepat di waktu ketika dunia menjadi paling sunyi, dan pintu antara alam nyata dan gaib terbuka lebar. Pernah ada sekelompok remaja yang mencoba membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos. Mereka masuk ke dalam rumah membawa kamera dan senter. 3 dari 5 orang keluar berlari tanpa suara, mata mereka kosong. 2 lainnya tak pernah ditemukan. Sejak malam itu, rumah Kertaningrum tak hanya terlihat lebih gelap saat maghrib, tapi juga terdengar berbisik. Tidak jelas apa yang dikatakannya, hanya gumaman pelan, namun cukup untuk membuat siapapun yang lewat mempercepat langkah, dengan doa terucap di bibir dan tubuh gemetar. Dari maghrib hingga subuh, rumah itu bukan lagi sekadar bangunan kosong. Ia menjadi makhluk, menunggu, mengintai, dan lapar. Pada suatu malam Jumat Kliwon, seorang pendatang bernama Dimas tiba di desa Karangjati. Ia adalah peneliti supranatural yang tak percaya mitos. Mendengar cerita tentang rumah Kertaningrum, rasa penasarannya melonjak. Walau warga memperingatkannya, Dimas tetap bersikeras ingin bermalam di rumah itu, merekam apapun yang terjadi sebagai bukti. Kalau kau masuk ke sana malam ini, jangan harap bisa keluar waras, kata Pak Lurah dengan nada berat. Dimas hanya tersenyum, menganggap itu bagian dari drama desa terpencil. Malam itu, tepat pukul 8, Dimas masuk ke dalam rumah dengan kamera, senter kepala, dan alat perekam suara. Ia menyiapkan tripod di ruang tengah, sementara suara gemeretak kayu tua terdengar dari setiap sudut, seperti rumah itu sedang bergumam dalam tidur panjangnya. Pada jam 10, suara tangisan bayi terdengar. Lirih, namun jelas. Kamera Dimas menangkap pergerakan bayangan di dinding, padahal ia sendirian. Pintu kamar di lantai atas berderit terbuka sendiri, dan hawa dingin menyapu ruangan. Ketika Dimas naik ke lantai 2, ia melihat sesuatu yang tak pernah akan ia lupakan. Di tengah kamar, ada sosok perempuan berpakaian kebaya robek. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan darah mengalir dari matanya seperti darah berwarna hitam. Di pelukannya, sesosok bayi tanpa wajah menangis lirih. "Pulangkan kami," bisik perempuan. Itu, nyaring dan menyayat hati. Dimas terpaku, tubuhnya bergetar tapi tak bisa digerakkan. Suara tangisan tiba-tiba berubah menjadi jeritan marah, jeritan banyak suara. Lelaki, perempuan, anak-anak, seakan rumah itu menyimpan banyak roh yang terperangkap. Tiba-tiba kamera terlempar ke dinding, api kecil muncul dari sudut kamar, dan suara tangisan berubah menjadi tawa yang mengerikan. Dimas tak pernah keluar dari rumah itu. Paginya,
Warga menemukan alat rekam Dimas di depan pintu rumah. Isinya hanya satu suara. Kami tidak pernah pergi, kami hanya menunggu yang baru datang. Kejadian itu membuat desa geger. Ini bukan pertama kalinya seseorang hilang, tapi kini masyarakat sudah cukup menderita. Malam harinya, dipimpin oleh Pak Lurah dan para tokoh adat, warga memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan, pengusiran roh, disertai dengan pembakaran rumah. Azan maghrib berkumandang, dan warga berdiri berbaris mengelilingi rumah dengan obor menyala. Dukun desa mulai membaca doa-doa kuno. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan dari dalam rumah terdengar jeritan ribuan suara. Bayangan-bayangan mulai tampak di jendela, terbakar amarah. Ketika api mulai membakar dinding rumah, langit memerah gelap. Petir menyambar pohon di belakang rumah. Sosok perempuan berkebaya sempat muncul di atap rumah, memandang dengan mata hampa. "Kami akan kembali," bisiknya, sebelum tubuhnya larut dalam kobaran api. Rumah itu terbakar semalaman. Tidak ada yang berani mendekat hingga fajar. Ketika matahari akhirnya muncul, tak tersisa apapun. Tanah tempat rumah itu berdiri menjadi hitam dan hangus, seperti tak pernah ditumbuhi apapun. Sejak saat itu, tak ada lagi tangisan bayi, tak ada bayangan di jendela, dan tak ada bulu kuduk yang meremang di jalan itu. Namun, beberapa orang bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, dari tanah hangus itu, masih terdengar bisikan lirih. "Pulangkan kami."